Kan ada cerita di kitab-kitab itu termasuk di Ihya. Nabi Musa itu sok dekat Allah. Jadi nggak mau mimik obat. Membuktikan bahwa Allah itu tidak butuh wasilah. Aqaqir itu maknanya obat-obatan yang dari herbal itu bahasa Arabnya apa? Al-aqaqir. Dia setiap konsultasi sama dokter disuruh minum herbal itu. Nggak mau dia. Nggak, saya akan disembuhkan Allah langsung. Nggak usah lewat obat apa herbal gitu. Tiap dokter ditanya jawabannya sama. Oh dokter goblok. Kamu belum tahu ya kalau Allah itu tidak butuh wasilah. Mana marah-marah dia. Akhirnya dia konsultasi langsung ke Tuhan. Apa betul ya Allah saya butuh minum aqaqir? Nah, kata dokter gimana? Karena herbal itu fungsinya gini-gini. Musa, sehingga fungsi herbal muniku sapa nggih jenengan. Lah yo aku gawe fungsi ini ngono kowe ngombe kok ora gelem sing gawe ya aku. Jadi sing gawe bodrek ku nek kowe ngeluh, bodrek mandi sing gawe ku yo pangeran rumangsamu sapa. Sing gawe ruhin nek bar kelong lego yo pangeran. Mangsamu sapa. Umare bojone ayu kan. Nah, sing wis pangeran ora usah aku wis ono gengsi, yo ora usah ngono. Kalau muni elek dibanding bojone ning swarga, nek dunya ya ayu, nganteng ruhin ya diselera udarane. Paham ya? Terus itu masalah yang enggak akan selesai la yaumil qiyamah. Jadi ada cara pandang langsung Allah itu ya bisa. Tapi misalnya ada sunnatullah ya jangan kamu tentang termasuk Nabi. Misalnya akhirnya Nabi Musa mau minum, setelah minum sembuh. Terus ketika sembuh diberitahu Allah, memangnya kenapa kalau minum obat itu? Obat itu ada khasiatnya yang bikin juga. Kok kamu hindari itu alasannya apa? Yang bikin juga. Makanya kalau kamu percaya wasilah, kalau terpaksa percaya, kamu harus yakin bahwa nomor satu adalah Allah Subhanahu. Kalau kamu takut orang itu syirik, ya gak apa-apa kamu lawan, harus kamu lawan. Memang selera kamu begitu. Kamu harus tidak bisa ikut pakai, kamu khawatir, tidak apa-apa. Jadi sing khawatir syirik, kira usah nganggu ali-ali, kira usah nganggu akeh. Tapi sing seneng dagangan, ya nganggu. Orang usah jimat-jimatan ini hati nopo booming ngoten mawon niati. Kulo nggak akeh larang sedurunge rame-rame akeh. Barang akeh kerame terus boten kulo nggo. Darane murah repot. Nggih kulo boten sombong. Dulu akehnya bapak itu zaman Bapak Sugeng itu pernah ditawar ditukar mobil. Yang itu mobilnya harga 60 juta. Dan itu wasiat Bapak untuk saya. Saudara saya sepakat itu untuk saya. Dulu kadang-kadang tak pakai. Setelah akeh booming terus dikira ini yang gelondongan berapa kilo 25.000 muruah camah itu Jawa camah tidak pernah tak pakai. Saya yakin ikut turun itu aki-aki yang mahal itu. Karena dikira yang produk ya yang asal itu yang itu. Paham ya? Terus sampean biar tahu duduk perkara ini. Jadi tohur ya tohuron itu sifat mubalaghah. Tapi kalau dalam madzhab Syafi'i tohur itu ismul alat. Jadi tidak maknanya mengulang-ulang sehingga Imam Syafi'i tidak membolehkan wudu pakai air apa? Mustahil. Lah menurut hadis kayaknya benar Imam Syafi'i secara lahir. Karena Nabi ngendikan sisa air wudu itu membawa dosa Anda. Kata Nabi, jika seseorang wudu maka kotorannya keluar dari ajfan, dari pelapuk mata, dari apa sampai keluar dari mimbaini adzofiri, sampai keluar dari bawah-bawah apa? Kuku. Sehingga kalau air ini sudah membawa kotoran dosa Anda, berarti air ini kan sudah menjadi air. Andai kan Anda mukasyafah, maka air ini sudah penuh dengan kotoran. Nggak mungkin air yang sudah penuh kotoran dipakai wudu lagi. Itu cara berpikir Imam Syafi'i. Ya sama ikut mana ya? Ya gampang kan kalau keadaan normal ya ikut Syafi'i, kalau air banyak, kalau tidak normal ya ikut mazhab yang lain. Kan gampang, gitu aja kok repot. Ya itu pentingnya orang ngaji ya di situ itu harus banyak pilihan. HP kartune loro masa mazhab musito. Ya pokoknya gitu. Kalau yang percaya wasilah ya pakai istilah pangeran di nuhiyadi baldatam maita, ada kata bihi. Allah menghidupkan bumi itu dengan pelantaraan air. Padahal Allah tidak butuh perantaraan. Tapi yang anti ya gak apa-apa. Memang yang percaya wasilah itu ya bahaya juga. Ya pokoknya sudah pakai dua kartu apa susahnya? Ya gak apa-apa. Asal ada ilmunya. Ya tidak karena emosi. Memang ada apa? Ada ilmunya. Linuh hiya bihi baldatam maita. Wanus qiyaku lan nyirami ingsun
yastawi podo baldatan maita bitafif iklan tafif maita maksudnya buatan maita tapi napa maita yastawi podo fi ing dalam dawa maita napa mudzakkar anas lan anas zakarahu mudzakarna sapa wa taala ing dawa maitan bitibari makani kelawan diitung tempat maksudnya maitan wanus kiyahu menik masalah nahwu lan nyiramno ingsun ing banyu ilma atau banyu mimma sing perkara kholakna kang wis gawe ingsun gawe siraman aman ing pira-pira raja kaya kewan ibilan tegese unta wa bakaran sapi wa namanan wedhus wa anasi lan pira-pira manusa kasiron kang akeh iki unike Quran kadang kewan mbek manusa dibakas dhisik kewan kok nek ndelok dosa mbek ora ya mbek kewan tapi nek ndelok akal mbek ora ya mbek manusa tapi nek didelok manusa mbek kewan niku dosa ndi bisa manusia, mulane nak sholat istisqa itu kesunatan itu kewan. Belum dia tenang betul kuyon, sama dulu wabe kita pakai nak sholat istisqa kesunatan itu wong kon gowo kewan, tapi juga ketek loh. Contohnya kono itu ya kayak waduh sapi, ngotos gue ketek ulo bulos wah, malaikatnya bingung. Asli kewan itu kewan tapi coba bulos ketek ulo. Mulane teng daerah mereka, daerah sarang itu nanti kekeringan. Pada kekeringan tiang sholat istiqomah kalau sing go sapi go wedhus delalah pas sholat istiqomah hujan. Tapi kalau seneng begini pas hujan kiai ini menghentikan itu. Kowe aja GR nak udane krana kuwi ya krana sapi wedhus iki. Mergo ora duwe dosa, mergo ora duwe dosa. Lah itu agama. Agama itu kita taati. Wong kita jare makhluk paling terhormat. Tapi nyatane nak istisqa butuh bantuan kewan. Itu kesunatan istisqa ngoten. Temriki ngoten mboten. Do nuntun wedhus lho. Napa? Mboten sing tek teng kitab-kitab Pak Sami to. Kan go kewan kan. Tapi ya sojak kewan kok iso bayar mung. Wah, lah nek wong pasar ngasem mbok gowo mulai ular kobra macam-macam malah repot. Nah ini menunjukkan ya, karena manusia itu akeh dosa. Mulane jemben teng ora masar itu manusa ora kepengin apa kewan ora kepengin dadi manusa, tapi manusa kepengin dadi kewan. Makanya nanti ketika ngadepi hisab gak kuat wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu napa turaba. Mesti kuntu turaba ya Allah saya jadikan kewan sing di akhir segalanya didhawuhi Allah kuni turaban. Kamu sekarang cukup jadi intinya manusia sebenarnya tengah orang masar bayangno koyo kewan sing akhir hayate mau didadekno apa lemah. Nah, kadang-kadang manusia itu dalam siklus ini apa kewan malah didisikno mimma khalaqna napa an-aman hiyen ya. Kalau dilihat dari dosa ndaknya, kalau dilihat dari manusia makhluk terhormat macam-macam ya apa manusia. Wa anasiya lan pira-pira manusia kafiron kang akeh jamu insan dan lafat anasi jamu lafat insan. Wasuhu te aslina fat insan niku anasinu. Faudilat muga digendi apa anu digendi ya ya. Wa qimat lan teretopno fiha ing dalem ya apa ing dalem ya apa al ya ya. Maksudnya ya sing sangka nun dietkomno be ya asli. Au jamu insin te jamu lafat insin. Walaqad sarrafna lan teman-teman mulak-malik ingsun utawa mutar-muter ingsun. Hu ing ma'il ma'atik sebane benarum antarane wong akeh liat bakarus wa gelem eling sapa wong akeh. Asluhu ya tadzakaru. Niki kok usum nahwu ultimat itu menapa ata fi dzalik ing dalam dal wa fi qiraatin liat kuru bi sukuni dzal wa dhammil kaf liat kuru nikmat Allah ing nikmat Allah taala bi iklan ma fa ba mongko moh sapa karunasi sapa dia manusa moh ila kufuran kecuali mungkiri ning nikmat juhudan tegese mungkiri ning nikmat ngingkari nikmati maring nikmat saitu kalu sekirane ngucap sapa ngakeh mutirna bina wikada mutirna den kei udan kita bina wikada sebab posisi perbintangan iki. Supaya kula warai iki sampeyan nak ketemu Allah ben selamat niku kula jamin nah ilmu kula ni orisinil. Allah niku gak ada sunnah dalam bahasa Quran. Perkara iku ana alamate. Jadi misalnya ana mendung alamate napa udan. Terus Allah niku nggih damel sistem. Misalnya waladzi ja'ala syamsa biya awal qamara nura wa qadarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab. Sehingga di sistem itu kita tahu musim hujan itu misalnya musim ini. Kalau musim kemarau ini posisi bintang pasti sini. Sehingga wong Jawa sing goblok laroh iki musim hujan ini musim kemarau. Kalau ahli hisab, ahli astronomi ngerti kalau matahari di sini berarti musim ini, kalau matahari di sini musim ini. Begitu juga musim panas, musim gugur macam-macam. Itu kita tahu itu sunnahnya Allah dan itu yang bikin Allah, kita tahu. Tapi sekali ada hujan kok kamu bilang begini, wajar hujan terus wong rendeng.
Itu Allah tersinggung karena kamu nganggep udan itu jasane rendeng ora jasane pangeran. Akhirnya repot ngadepi pangeran. Ya semua begitu. Karena ininya Allah manusia itu punya dua kecerdasan. Kecerdasan yang diciptakan nubuwah yaitu akidah dan kecerdasan yang diciptakan sains yaitu pengetahuan. Itu ininya Allah. Jika menyangkut hisab dan ruh yang diperdebatkan oleh Muhammadiyah itu sebetulnya juga masalah sepele. Masalah sepele itu begini. Siapa sih yang mungkiri hisab? Wong hisab itu ya nasib pangeran li ta'lamu adada sinina wal hisab. Siapa sih yang mungkiri ru'yah? Wong ru'yah itu hadisnya sahih. Yasumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Fa in humma 'alaikum fa'akmilu iddata sya'ban salasina yaum. Jika kamu ragu ya ikmal. Ikmal itu menjadi 30 hari. Sekarang sampean saya tanya, ikmal 30 hari itu dari hisab apa ru'yah? Hisab kan namanya ikmal itu pakai saiki wis 29, nak ben ikmal 30. Lho ikmal itu ru'yah tak bisa. Bisa. Jadi apa susahnya sih pakai dua ilmu itu? Tapi sekarang jadi politik identitas. Pokoknya kalau ru'yah itu NU, kalau hisab itu ya terus tidak goblok bareng. Mulanya susah jadi ulama itu. Mereka tidak goblok nih. Ya sama seperti kunut tidak kunut. Saya Muhammadiyah itu lahir tahun 1912, NU 1926. Orang tahu semua sebelum itu zaman Madzhabul Arba'ah, Abu Hanifah itu tidak kunut, Imam Syafi'i kunut. Terus kamu bilang Syafi'i NU, Abu Hanifah Muhammadiyah. Memangnya Imam Syafi'i tahu roh Islam. Jadi kita yang ulama itu biasa saja karena melihat Imam Syafi'i itu kunut, Abu Hanifah dan kunut. Tahu-tahu sekarang jadi politik identitas kalau kunut itu NU, udah kunut Muhammadiyah. Memangnya Imam Syafi'i tahu dari roh Islam. Neng PBNU, sing liwat ahwa, kan buat nanti. Jadi kalau ulama itu lebih sederhana cara berpikir. Ya sudah, hisab itu ya ilmunya Allah, ruya ya ilmunya Allah. Jadi misalnya dagang dihitung, kalau dihitung itu rasional berarti sain. Kalau tidak dihitung kok berarti jenis kejutan. Ya kan kita pernah ngalami semua. Kita pernah ngalami dua-duanya kan. Dihitung ya pernah laba, kejutan ya pernah. Musim sulit dagang rugi ya biasa, kecengklok rugi kebodhon biasa sama pernah sanggup aja. Kalau rutin namanya sains sesuai hitungan pengetahuan. Kalau model ngono kejutannya selesai kan. Kok dibenturkan? Kejutan sama rutin itu absolut mana? Akurat mana? Ya ngajak goblok bareng. Faham biasa mau wong sing seneng ilmu itu ben biasa roh dojo ben. Ya ben biasa. Nah sekarang itu usum, anti ilmu itu usum. Yang usum sekarang itu politik nopo identitas. Soalnya badai wong Yogyakarta, wah badai nasional, berarti yang badai wong Indonesia, anak badai rawang Indonesia. Jadi badai nopo pakaian nopo nasional. Ya wong boleh hadis nganti ngeluh kesunatan ibadah nggak lebih putih. Orang kesunatan ibadah nggak lebih nopo badai. Tapi nak kowe wong alim ben diarani klambi putih gak wajib, kudu kadang-kadang nganggo batik, nggo nunjukno nak nganggo putih. Saya tuh seingat saya belum pernah ngaji gak pakai baju putih. Karena pikiranku sudah sering ditanya, Gus kowe wong alim ra tau juban, nak juban kowe wong Arab. Nak batik kesane kok ora sunah Rasul sunah putih, setengah-tengah nggo hem putih sunah Rasul tapi tetap Indonesia. Wis tak pikir wong lha rusen ra mikir nganggo batik. Tapi itu tadi saya masih husnudzon. Jika jadi tren nganggo klambi hem putih dianggap wajib, harus ada yang pakai batik untuk menunjukkan kalau tidak wajib. Nah mungkin dia termasuk begitu melok. Makome dekne wis ngurusno. Itu tidak tahu saya kalau itu berarti sudah tinggi kelasnya. Jadi menurut saya tengah-tengah ya pakai hem putih kalau sholat. Tengah-tengahnya adalah nak jubah terlalu Arab. Nak batik deh Nabi ngendikan kesunatan ibadah itu pakai putih. Nganggu mori kalau mati ya sudah tengah-tengah. Menurut saya sama tidak harus ikut saya. Tapi jika itu dianggap wajib, kadang-kadang jangan pakai putih. Seperti Jabir bin Abdullah itu terang-terangan sama tak ceritani. Dulu ketika Jabir bin Abdullah sahabat yang terkenal itu Jabir itu termasuk minas sabiqin al-awwalin ini. Jabir itu sholat di masjid itu bajunya dicopot, terus sarongan itu dicancang di gulung, kayak wong kuno-kuno. Sarongan sitok dicancang di gulung. Bawa baju diletakkan di sokor-sokor masjid. Setelah itu orang tabiin melihat dia secara sinis. Tabiin itu generasi setelah sahabat.
marah-marah ketika dimaki. Masa engkau sahabatnya Nabi sholat di saubin wahid, pakai baju satu dicancang bisa. Terus Jabir mulai cerita, kamu jangan bilang pakai serban itu sunat, kamu jangan bilang pakai jubah sunat. Bagaimanapun menjadi sunat karena kamu punya, sehingga kamu bilang sunat karena kamu punya. Dulu kita zaman Rasulullah masih hidup, kita semua itu tidak punya baju, punyanya satu. Sehingga Nabi tidak berani mensunatkan pakai baju dua, kesunatan serban, karena kita hanya punya pakai baju. Kita harus mikir bagaimanapun di antara kesunatan itu karena kita mampu. Setelah tidak mampu tidak ada sunat. Terus Jabir mulai marah-marah, termasuk yang diceritakan. Kalau kamu bungkus orang mati gimana? Ya tak bungkus toh sampai sikil beda sirah gitu. Ya kan ya, nah ini yang mati dibungkus sempurna tuh. Nanti kok pepes itu ya dibungkus, terus bariku lagi dibuka raine ya. Ya mus, sing mutin-mutin rai ya. Terus Jabir cerita, cara kowe wajib to ora dari Jabir? Ya wajib. Ya wajib mergo iso. Terus dia cerita, dulu Sayyid Hamzah, dulu bapak saya Abdullah Jabir bin Abdullah. Itu saking nggak adanya baju. Itu nak ditutup sirahe mbek sarung, mboten kapan. Iku ketok sikile. Nak ditutup sikile ketok sirah. Akhire do matur Kanjeng Nabi kon nutupi sirah waj'al ala rijlihi say'an min idkhirin. Akhire sing sikile ditutup suket. Saking gak anane kowe saiki Islam wis joyo kecangkeman sithik-sithik muni sunat kudu mati-mati wis. Wis meneng aja. Terus terakhir ngendikan ngene, aku ngakoni iki liyaronil ahmak misluk, pancen tak jarak aku salat ngene iki bento-bento kowe ben roh. Nek di sejarah Islam ini iki. Liyaroni al ahmak misluk, ahmak itu bento sing level tinggi, medium. Itu ulama betul ya begitu. Saiki wong Islam tuku kurma gampang, sithik-sithik buku kurma sunah Rasul mergo ngaku. Ya perkara niki kelar tuku, zaman kene Gunung Kidul melarat nganggo apa? Aneh-aneh ae. Makanya di fikih jelas, nah iso kurma, nah iso asal manis, nah iso asal gak nyolong, dikte repot hukum. Bagaimanapun kue kecangkeman muni sunnah mergo mampu. Zaman kira mampu orang muni ngono padahal hukum itu dhisik-dhisik. Hukum itu baru apa sudah kemarin-kemarin. Gue semeneng ae. Kulo wis sering, ngger kulo kan kiai, ngger moso sering sowan kata. Kadang sing sowan kowe mlete di bangku. Gus kurma Gus, enggak apa. Nggih sunah Gus. Ah sunah mbahmu paen kowe. Oh kiai ibu anak ira sopan. Aku tak buka aku tegan. Wah aneh-aneh gitu. Namun di sunah dia ora usah kecangkeman. Lagi buka kurma pirang tahun, lebih kali tahun Gus. Umur piro? 40 Gus. Ah 38 tahun ganggu sunah lagi 2 tahun gegere gak karuan. Biasa saja, dulu Nabi biasa. Nabi kalau zaman ngendikan yang ngeper sampai 4 kali. Kalau gak mampu ini, kalau gak mampu ini. Nabi kalau ngendikan itu sampai diulang-ulang. Karena Nabi tahu tidak semua umatnya gampang mendapatkan itu. Misalnya kafaroh, puasa 2 bulan untuk kalau udah bisa ngasih makan orang miskin sekian, kalau udah bisa sampai habis. Kulo ma'rufin sedekah, kalau tidak bisa ya Rasulullah fir sanasatin, sampai ludus gak usah sikit tamrotin. Kalau gak bisa fabi kalimatin thayyibah, cangkem sing apik. Nek ra iso sementing aja merengut. Terakhir walau bitolqatin apa? Wajib. Itu lama mewarisi sekian kebaikan yang diajarkan Nabi, terus dipatenkan satu ngel-ngel wong akeh. Kuwi ngapain kayak kurma yo khutbah bareng. Wes pangan dhewe entekno. Ya ana sing sabar, terus kula tobat Gus mboten ngomong-ngomong ngono ya. Ya biasa saja kali min sunah-sunah itu biasa. Dawe Nabi wal qasda tabluhu. Kamu itu yang biasa saja. Biasa itu ya standar. Ya biasa. Jadi Nabi dulu kalau melakukan sunnah itu biasa. Sunnatun sanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sunnah yang dilakukan Nabi. Tapi di luar yang azimah itu yang wajib atau berdoain itu sahabat biasa. Karena bagaimanapun kita bisa begini karena mampu. Seperti Jabir tadi, orang bisa sholat pakai serban, pakai jubah karena mampu. Zaman Nabi awal Islam. Sama lihat Bilal, ada nak belodor gitu. Sama lihat film Umar atau film-film Bilal. Itu memang nyata dulu itu la yajidu ahaduna illa thawban wahidan. Tidak ada yang kecuali punya baju apa. Sama dulu film-film, mulai versi sining kitab sampai versi film itu sama. Bilal adzan yo blodor, ora adzan yo blodor gak sopan. Memang dia duwene klambi mau sitok iku. Delok ceritane Sa'laban, bersolat salam langsung melayu. Berkali-kali agar bersalam melayu.
Jebule apa kita ya salah bang bersolat orang witir maju kenapa? Maksudnya takoi ya Rasulullah, takoi Nabi. Salah bah kata sahabat-sahabat, gue nak sholat bar mulai langsung melayu. Ya Rasulullah, kami kalau namun setunggal istri saya di rumah aja utuh. Yuk, saking tidak adanya baju. Ya saya kira nang sunat no kon. Ya begitu. Makanya ketika ada Sayyidina Umar, ida ausa Allah fa ausiu. Nanti kalau sudah jembar ya jembar. Nah lagi ruwet ya ruwet. Ya sudah biasa. Paham ya? Jadi kalau suwun misalnya malah yudroku kulu, la yudroku nopo kulu. Kalau tidak bisa semua, jangan sama sekali. Jadi misalnya kita tidak bisa jubahan, tidak bisa serbanan untuk orang Arab, supaya saya tidak keriting jubahan kok tonggol dulu. Paham ya? Wah aneh. Kemudian orang kaji kok jubahan malah digugat wong akeh. Ya sudah pakai hem putih saja. Sementing dua semangat sunnah putihnya. Misalnya. Ya tengah-tengah gitu. Tapi kalau kira-kira dianggap wajib ya kan ganti badai kayak Rukin itu. Itu makomnya sudah itu tadi. Sudah tinggi sekali. Ya Nabi itu kan, misalnya Nabi nyifati rambut yang baik itu yang lurus membar gitu. Sifatnya Dajjal dulu keriting. Tapi yang keriting ya gak apa-apa. Bukan berarti wah keriting mirip Dajjal ganda. Ya itu kan Allah menunjukkan kekuasaan. Nanti kalau Allah bikin lurus semua dikira gak mampu bikin yang keriting. Ya sudah dibikinlah yang keriting. Ya sudah gitu biasa saja buatan berlebih.